Shalom, jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah-rumah kita masing-masing. Mari bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk jam ibadah, di mana kami tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan terus melakukannya dalam kehidupan hari ke hari, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya ya Tuhan, Roh Kudus mendiamkan semua suara dalam hati kami, menjauhkan pikiran yang mengembara kian kemari. Dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pada kitab Esra, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-64 hingga ayatnya yang ke-69. Esra pasalnya yang kedua ayat 64 hingga ayatnya yang ke-69. Dengan penekanan ayat pada ayat 68 dan 69. Namun sebelumnya, mari kita melihat dengan penekanan ayat pada ayatnya yang ke-68 dan 69 yang menyatakan beberapa kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Esra ini menceritakan akan kembalinya orang-orang buangan atau dalam hal ini umat Israel dari Babel kembali pulang ke tanah air mereka di Yerusalem. Tentunya melalui Raja Persia yang adalah Kores, Allah memakainya menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan perintah supaya umat Israel ini dapat kembali pulang ke negerinya dan bahkan fokus untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan Esra ada di tengah-tengah rombongan umat yang juga pulang dari pembuangan itu. Di dalam firman Tuhan pada ayatnya yang keempat mengisahkan bahwa ada 42.360 orang yang ada di dalam rombongan itu. Tentunya sangat besar jumlah mereka, dan kemudian pada kalimat selanjutnya dikatakan ada juga budak yang berjumlah 7.337, para penyanyi yang berjumlah 200 orang. Dan mereka tidak hanya membawa diri-diri mereka, tetapi mereka juga membawa apa yang menjadi harta benda mereka, yaitu mereka mempunyai binatang, mereka membawa atau
ikut serta juga bersama-sama dengan mereka, yaitu kuda sebanyak 736 ekor, bagal 245, kemudian unta 435, keledai 6.720. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menandakan bahwa kehidupan di Babel sangat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun mereka ada di pembuangan, tetapi Allah tetap menyertai mereka. Sehingga mereka pun berkebun di sana, mereka mengusahakan kesejahteraan tempat di mana mereka tinggal. Bahkan mereka berdoa juga untuk kesejahteraan kota itu. Sehingga apa yang mereka perjuangkan, sekalipun di pembuangan Babel, mereka pun pada akhirnya dapat menikmati hasilnya. Dan itu yang nyata di dalam apa yang telah diungkapkan tadi, bahwa mereka tidak hanya membawa diri-diri mereka menuju kembali ke tanah air mereka di Yerusalem, tetapi mereka juga membawa serta harta milik mereka. Kemudian di dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat 68-69, kerinduan mereka untuk kembali pulang ke tanah air Yerusalem. Mereka juga tidak hanya merindukan tanah air mereka, kampung halaman mereka, tetapi mereka juga fokus sebagaimana yang diperintahkan oleh Raja Persia yang adalah Kores untuk mendirikan kembali rumah Tuhan yang sudah dihancurkan pada zaman Nebukadnezar. Sehingga ketika rumah Tuhan itu menjadi hancur, betapa rindunya mereka untuk membangun rumah Tuhan yang dapat dipakai untuk kembali memelihara persekutuan dengan Tuhan dan umatnya. Dan kerinduan itu direspon dengan mereka membawa apa yang ada pada mereka. Beberapa kepala kaum keluarga ketika datang ke rumah Tuhan di Yerusalem, mereka mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah. Dan juga di dalam ayat 69 dikatakan ada juga yang memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka, supaya ada perbendaharaan, supaya ada persediaan guna pembangunan rumah Tuhan itu. Dan firman Tuhan mencatat yang dipersembahkan oleh mereka adalah 500 kilogram emas. Yang dicatat adalah 61.000 dirham emas. Jadi menurut Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, 61.000 dirham emas itu sama dengan 500 kg emas. Kemudian 5.000 mina perak itu sama dengan 2.800 kg perak. Dan 100 helai kemeja imam, ya, yaitu mereka juga memberi 100 jubah untuk imam. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasa respon yang mereka berikan kepada Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya bagi mereka. Sekalipun di masa lalu mereka telah gagal di dalam iman untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Mereka telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Allah tetap senantiasa menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan mereka. Baik di pembuangan Babel, ataupun ketika mereka kembali lagi ke tanah air. Ketika mereka memiliki kerinduan rumah Tuhan yang sudah hancur, tetapi mereka memiliki tekad untuk kembali membangunnya, supaya hubungan
Tuhan dengan umat dipulihkan, maka mereka harus tidak hanya memberi diri, tetapi juga memberi apa yang ada dari mereka dengan suka rela. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga menjadi refleksi di dalam kehidupan beriman kita sebagai gereja, sebagai persekutuan tubuh Kristus saat ini. Yang pertama adalah kita juga terpanggil bahkan di minggu-minggu Prapaskah ini untuk menghayati kembali cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu sempurna dan besar bagi dunia, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yang adalah saya dan jemaat Tuhan, bahwa Dia telah memelihara kita, Dia telah menghantarkan kita keluar dari segala perbudakan dosa, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada jaminan kehidupan dalam dunia, bahkan kelak. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dan mari kita menghayati kehidupan-kehidupan yang sudah berlalu. Ketika kita bergumul, ketika kita berseru di dalam doa, bahwa Allah tetap senantiasa menyatakan kasih-Nya. Sehingga kita tetap ada dan hadir, tetap memiliki pengharapan, kita bisa diizinkan melampaui segala pergumulan-pergumulan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, tentunya pergumulan-pergumulan tidak lagi menjadi penghalang bagi kita untuk tetap setia, untuk tetap taat, berada di dalam jalan Kristus, untuk tetap senantiasa dimampukan melakukan semua tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, karena kita hadir, karena kita bisa melakukan segala sesuatunya, bahkan dalam tugas pelayanan hanya karena Kristus. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan, hal yang kedua, kita juga diminta untuk memberi diri dan apa yang ada pada kita, memberi diri sebagai bukti hidup yang telah diberkati, memberi diri dan harta benda sebagai bukti bahwa kasih Allah nyata dan tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana yang dialami dan dinyatakan oleh umat Israel pada saat itu. Sekalipun dalam pergumulan-pergumulan yang ada, kita tetap dimampukan untuk melakukan kerja, usaha, tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Sehingga jangan sampai kita menyangkali segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita hanya dengan mengatakan bahwa saya sedang ada dalam pergumulan, saya sedang sakit, saya sedang kecewa dengan seseorang, saya sedang kecewa dengan gereja, dan ada banyak hal lainnya yang biasanya menjadi alasan-alasan bagi kita untuk tidak mau lagi memberi diri, apalagi apa yang Tuhan percayakan pada kita melalui harta benda. Firman Tuhan mengingatkan bahwa beberapa orang saja yang memberi apa yang ada pada mereka. Selanjutnya mereka juga memberi dengan sukarela. Ini penting. Memang tidak semua orang bisa memberi, tetapi masing-masing juga dikaruniai tenaga. Ada juga orang yang mempunyai karunia untuk berdoa, ya, support, ya, hanya memberikan ide-ide, pemikiran-pemikiran. Ya. Dan mari kita merefleksikan apa yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan pelayanan GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari melalui gambar-gambar yang terlihat ini. Betapa besar cinta kasih Tuhan ketika kita mempunyai tekad untuk membangun rumah Tuhan ataupun merenovasi
baik yang ada di gereja Punggolaka maupun di gereja kota. Ya. Tidak hanya jemaat-jemaat memberi diri, tetapi juga memberi dari apa yang ada pada kita dengan sukarela. Dan dalam perjalanan waktu, tekad itu dalam kesatuan hati diberkati oleh Tuhan, sehingga bersama kita dapat menikmatinya, menjadikannya menjadi rumah untuk kita tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita siap kembali untuk menyambut panggilan dan pengutusannya. Demikian juga dalam kehidupan kini dan masa depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Percayalah bahwa kehidupan orang percaya melebihi burung-burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, manusia yang berakal budi. Oleh karena itu, yang ketiga, serahkan kehidupan kita, pergumulan kita, segala hal yang kita harapkan dan perjuangkan dalam hidup ini di dalam doa kepada Tuhan. Umat Israel ada di pembuangan Babel 70 tahun. Bukan waktu yang singkat, sangat lama. Bahkan leluhur mereka, nenek moyang mereka sudah tidak ada. Generasi penerus yang ada. Tapi bagaimana mereka tetap setia berdoa sambil melakukan pekerjaan mereka. Sampai pada waktunya 70 tahun itu Tuhan genapi dan mengizinkan mereka pulang kembali ke tanah airnya. Dengan demikian artinya bahwa mari kita serahkan hidup kita total kepada Tuhan. Curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Karena dialah sumber kehidupan itu. Sehingga segala pergumulan itu tidak menghalangi kita untuk hadir sebagai gereja yang terpanggil menopang pembangunan tubuh Kristus, baik secara fisik ataupun menopang pembangunan tubuh Kristus dalam hal ini kehidupan beriman satu dengan yang lainnya. Tetap menyatakan cinta kasih Allah itu kepada sesama. Tetap hidup di dalam kebulatan tekad kesatu hatian. Sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan. Hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika semuanya boleh dilampaui pergumulan-pergumulan itu, hanya satu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini firman Tuhan bagi kita, mari kita beri diri dan apa yang ada pada kita. Ya. Dengan sukarela sebagai bukti dan syukur kita kepada Allah yang sudah menyatakan segala cinta kasih-Nya dan memelihara kita hingga sampai saat ini dan kekal selama-lamanya. Tuhan menolong memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Sempurnakan itu Tuhan. Kami menyerahkan diri-diri kami, rumah tangga kami, persekutuan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Supaya kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk boleh menopang akan pembangunan rumah Tuhan. Tidak hanya secara fisik tetapi juga di dalam kehidupan satu dengan yang lainnya sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Sempurnakan syukur kami. Roh Kudus membuat kami selalu bersuka cita. Karena apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, duka cita, pergumulan sekalipun, pada waktunya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami tetap senantiasa dapat menyatakan akan kemurahan dan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Berkatilah kami yang ada di rumah-rumah, yang saat ini kami juga masih terus memberlakukan protokol kesehatan, supaya kami tetap terlindungi, iman kami tetap terpelihara, kesehatan kami tetap terjaga. Dan kehidupan beriman kami tetap senantiasa ada di dalam Kristus.
Kami mendambakan Tuhan kehidupan bangsa, bahkan kota di mana kami tinggal dan berada, kembali pulih dan boleh melalui pandemi virus corona. Maka diberkatilah ya Tuhan segala yang kami lakukan sebagai gereja. Setiap berita Injil yang tersampaikan boleh direspon dengan baik oleh umat, sehingga mereka juga boleh hadir untuk mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal dan berada. Bahkan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan kami berterima kasih bahwa vaksinasi pandemi COVID-19 boleh disalurkan dan sudah diterima oleh sebagian rakyat Indonesia dan juga di wilayah-wilayah di mana kami tinggal dan berada. Dan kami berpengharapan bahwa vaksinasi ini dapat merata diterima oleh semua penduduk Indonesia, bahkan dunia ini, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jaminkan hidup kami, iman kami, gereja kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan pakai kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas semua salah dan dosa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Hanya kepadamu kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dan doa ini disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.